Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan tentang kewirausahaan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Mutmainah Wahyunin Tias SPDGR. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Amalia atas kesempatannya. Boleh saya berdiri ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Masih semangat ya? Ya. Oke, coba Bu Muti cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Ya, luar biasa untuk kalian semua. Memang hari ini kalian terlihat sangat semangat anak-anak ya. Anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Bu Amalia tadi, bahwa hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membangun wirausaha mandiri oleh Bu Muti ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menjadi wirausaha yang baik. Nah, anak-anak, menjadi wirausaha itu tidak semudah yang dikatakan motivator ya. Nah, berwirausaha adalah suatu prinsip yang akan mempengaruhi strategi karir berwirausaha. Menjadi seorang wirausaha harus mempunyai jiwa inovatif dan kreatif. Jadi kita harus punya jiwa inovasi, menciptakan hal yang baru dan kreatif, bisa membuat hal yang baru yang sangat berguna untuk kita maupun orang lain. Jadi lebih baik kita berwirausaha daripada kita ikut bekerja di tempat orang ya. Nah, kalian pilih yang mana anak-anak? Berwirausaha atau ikut kerja ke orang lain? Coba yang ikut kerja ke orang lain angkat tangan. Ada nggak? Lebih memilih mana? Nah, kalau yang memilih berwirausaha atau membuat usaha sendiri, siapa? Coba angkat tangan tinggi, nggak usah malu-malu. Ya bagus. Semoga diridhoi oleh Allah. Kenapa kok sedikit sekali kalau kata gini loh? Harus semangat tunjukkan dirinya. Saya wirausahawan sejati. Mulai sekarang harus dipersiapkan. Indonesia itu butuh 4 juta wirausaha untuk memajukan perekonomian nasional. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan rasio wirausaha di Indonesia saat ini masih 3,1%, masih sedikit dari 100 ya, hanya 3,1 dari populasi penduduk. Sedangkan syarat untuk menjadi negara perekonomian yang maju, jumlah pelaku pengusaha harus mencapai angka 14%. Dari 3 menjadi 14 masih jauh atau kurang sedikit? 3 ke angka 14 jauh apa sedikit? Jauh ya. Nah, kalianlah yang akan menjadi wirausaha calon ya, wirausaha sukses. Amin ya. Harus semangat supaya negara Indonesia menjadi negara yang maju. Nah, 1, wirausahawan harus berani ambil resiko. Seumpama kalau membuat sabun cuci, melakukan percobaan, kalau langsung bagus, alhamdulillah. Kalau seumpama ada jeleknya, seumpama tidak berhasil, ya coba lagi. Nah, berani mengambil risiko. Yang pertama apa anak-anak? Wirausahawan harus apa? Berani mengambil resiko.
mencoba, harus action. Nggak boleh diam aja kalau jadi wirausaha. Mencoba peluang yang baru. Paham? Oke, selanjutnya wirausahawan itu harus belajar terus menerus. Harus belajar terus menerus. Tidak boleh tidak mau belajar ya. Harus belajar terus menerus. Supaya apa ya? Tetap sukses. Seperti itu. Nah, punya visi yang besar. Yang kelima apa? Wirausahawan itu harus punya visi yang besar, tujuan yang besar. Jangan cuma ya yang penting usaha. Yang penting kalian harus punya target, harus punya tujuan yang besar. Oh, sekarang satu usaha saya di tempat ini di Seragen, tapi 1 tahun lagi saya akan buka cabang. Contohnya di Garek. Oh, 5 tahun lagi saya sudah harus buka di 5 kecamatan di Praia Barat. Contohnya ya, Praia Barat, semua kecamatan ada. Seperti itu. Itu namanya punya visi besar, tujuan. Ya, jadi orang berwirausaha itu harus punya tujuan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan atau belum jelas? Jelas ya? Oh, alhamdulillah. Jadi anak-anak ini kesimpulan dari Bu Muti ya. Ya, kita harus semangat menjadi wirausahawan sejati. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita semangat, apa yang kita lakukan akan berdampak pada sekitar kita. Kita akan bahagia, sekeliling kita yaitu keluarga juga akan bahagia kalau kita punya usaha yang baik, yang bagus, seperti itu. Paham? Ya, ada yang ditanyakan? Bagaimana cara memulai berwirausaha? Ada pertanyaan, bagaimana cara memulai untuk berwirausaha? Ya, kami silakan Bu Muti. Terima kasih Alung, pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana cara memulai berwirausaha? Ya anak-anak, cara memulai berwirausaha itu sangat banyak ya. Yang pertama ya pastinya kita harus ada niat dari dalam diri untuk membuat wirausaha atau menjalankan usaha. Kalau sudah ada niat, pasti akan ada usaha yang kita tempuh. Yang pertama, memikirkan apa yang akan kita jadikan wirausaha. Usaha apa yang akan kita jalankan. Itu harus kita pikirkan matang-matang supaya apa yang kita inginkan bisa jadi sukses. Nah itu ya. Jadi niat dulu. Setelah itu usahakan. Bagaimana caranya bisa berkomunikasi dengan orang tua, masyarakat, pihak desa, ataupun yang lain. Siapa yang bisa membantu kalian berusaha? Kalian komunikasi dengan baik dengan orang-orang tersebut, barulah kalian bisa menjalankan usaha. Seperti itu Walong ya. Nah yang kedua, kalian bisa belajar dari orang yang sudah sukses sebelumnya menjalankan usaha. Kalian bisa belajar dari orang lain. Itu bisa jadi langkah awal bagaimana kita berwirausaha. Kalau kita itu kurangnya di sini, kita perbaiki di usaha kita. Lebihnya di sini kita ikuti, kita belajar. Nah setelah itu baru kita jalankan usaha. Semoga kalian bisa menjadi wirausahawan sukses ya. Amin. Nah, bagaimana Alung bisa dimengerti? Ya, jadi
menjadi wirausahawan sukses itu. Caranya berwirausaha. Mohon maaf jika ada yang kurang ya, halo. Nah, ada yang ditanyakan lagi, halo? Oke. Dari menyimpulkan apa itu wirausaha yang sudah Bu Muti sampaikan tadi? Kesimpulan, kita harus semangat dalam menjalankan hidup ini dengan cara nanti kalau saya udah lulus kuliah saya menjadi wirausahaan sukses sehingga bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ya, demikianlah kesimpulan dari Novi. Ya, tepuk tangan untuk Novi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dari sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, bila kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mana semangatnya? Semangat pagi. Apakah hari ini ada yang tak masuk? Berarti semua masuk ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Profil Pancasila. Silakan anak sekalian berdiri semuanya. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang P5 ya. Ada yang tahu apa itu P5? Ayo. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, P5 itu singkatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, baiklah di sini tema kita yaitu kewirausahaan ya, dengan topik membuat sabun cuci piring. Nah, di sini sekarang kita akan praktek ya, membuat sabun ya cuci piring. Tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat membuat produk sabun cuci piring ya. Apa itu sabun cuci piring? Ada yang tahu?
Ya, sabun cuci piring adalah bahan pembersih yang digunakan untuk mencuci peralatan dapur. Nah, kemudian di sini manfaat dari sabun cuci piring. Yang pertama apa? Membersihkan peralatan dapur. Ya, membersihkan peralatan dapur. Kemudian, nah, kemudian, ya. Nah, di sini bahan-bahannya sekarang. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sabun cuci piring di sini pertama air ya. Ya, air bersih. Kemudian biang sabun ya, biang sabun. Kemudian garam. Nah, caranya di sini nanti semua bahan dicampur ya, diaduk sampai merata. Ya, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kita mulai ya, silakan membentuk kelompok. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan membuat sabun cuci piring ya. Ya, masing-masing kelompok. Kemudian setelah jadi, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil produknya ke depan ya. produk yang bermerek Kacuntri. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kami dari SDN Tatap Surabaya Surabaya mengeluarkan produk yang bermerek Kacuntri. Apakah minat? Berapa?